Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wa ma fil ardh. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi daripada ayat kursi itu artinya begini ya saudara-saudariku. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mengenai banyaknya komentar bagaimana cara menghilangkan santet yang terlanjur sudah ada di dalam tubuh, atau bisa disebut bagaimana cara mengobati orang yang terkena ilmu santet atau sihir, atau bisa disebut dengan ilmu hitam. Saudara-saudariku di luar sana, cara menghilangkan santet dari tubuh menurut ajaran Islam, bacaan-bacaan doa itu sangat dianjurkan. Cara pertama untuk menghilangkan santet ya dari tubuh adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kunci pertama, karena apa? Tidak ada setinggi apapun, sehebat apapun ilmu itu, karena santet itu memang ada ya, memang ada. Santet dalam ajaran agama Islam itu dikenal juga dengan sebutan sihir. Sihir itu adalah bahasa Arab. Jika kita merujuk pada misalkan pandangan Islam ya, santet itu merupakan salah satu bentuk yaitu perbuatan keji yang dilakukan untuk menyakiti atau merugikan orang lain ya. Sihir ini dapat berdampak buruk ya, seperti membuat seseorang itu jatuh miskin atau sakit, bahkan bisa berujung pada kematian. Dan tak hanya itu ya saudara-saudariku, santet juga sering digunakan untuk memikat seorang dengan menggunakan guna-guna atau pelet. Jadi santet itu artinya banyak, jadi macam-macam ya, tergantung pemiliknya. Seorang muslim tentunya harus menjauhi segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, termasuk santet ya. Jika seorang itu merasa terganggu atau merasa ada energi negatif yang misalkan mengikat di dalam tubuhnya, ada beberapa doa yang dapat dihafalkan untuk menghilangkan santet atau sihir tersebut. Jadi kalau orang Islam memiliki ilmu hitam itu bukan Islam namanya ya. Jadi cara pertama untuk menghilangkan santet dari tubuh adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingatkan hubungan spiritual dan takwa. Nah, itulah cara pertama. Kita akan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan di dunia ini ya. Jadi bukan santet yang kejahatan, termasuk dicelakai secara fisik, batin, atau secara belak-belakan, itu termasuk ya kejahatan juga kan.
Termasuk santet salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam seperti sholat, puasa, bahkan mengkaji Al-Quran dan melakukan zikir. Itulah cara-cara mengobati santet yang sudah masuk ke tubuh. Misalkan terjadi kepada keluarga saudara-saudari, ikuti panduan jejak spiritual ini, insya Allah saudara-saudari nantinya mengerti ya. Selain itu, kita juga bisa membaca berbagai doa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dibaca adalah doa yaitu doa perlindungan dari segala bentuk kejahatan ya, termasuk santet. Dan doa ini bisa dihafalkan setiap hari sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memohon perlindungannya ya dari segala bentuk gangguan dan mara bahaya lainnya. Berikut adalah beberapa doa yang dapat menjadi cara menghilangkan santet dari tubuh seperti yang telah dirangkum jejak spiritual. Jadi saudara-saudariku, untuk ini yang pertama ya, saudara membaca ayat kursi ya, karena ayat kursi itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Ayat ini memiliki keistimewaan luar biasa loh ya. Jadi dalam agama Islam, karena diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghilangkan segala bentuk gangguan yang ada di sekitar kita, termasuk santet ya. Makna ayat kursi sendiri adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mencakup segala sesuatu di langit dan di bumi. Ayat ini berisi tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, serta ketangguhannya itu dalam menjaga alam semesta ini. Adapun manfaat ayat kursi dalam menghilangkan santet adalah dengan membaca dan mengamalkannya secara rutin. Dapat apabila orang itu mengamalkan ayat kursi ya, dapat memberikan perlindungan dan memperkecil kemungkinan terkena santet. Ayat kursi memiliki energi positif yang melindungi tubuh dan jiwa dari kekuatan jahat apapun ya. Jadi ayat kursi itu bukan hanya untuk santet. Misalkan ada orang mau mencelakai dengan sajam atau dengan senjata senapan api atau dengan cara ditabrak atau dicuri atau dirampok ya. Jadi ayat kursi itu merangkum segala kejahatan. Jadi mari kita pahami melalui channel Jejak Spiritual ini tentang ayat kursi. Dalam mengamalkannya, ayat kursi ini seseorang dapat membacanya setiap hari, baik saat pagi atau sore atau malam sebelum tidur. Misalkan mau tidur, baca ayat kursi dulu, sangat bagus ya. Karena apabila orang yang mau tidur membaca ayat kursi, maka Allah memerintahkan malaikat, jagalah jasad yang sedang tidur itu dan ruhnya aku yang akan menggenggamnya. Itulah bagian dari ayat kursi ya. Jadi kemampuan ayat kursi itu untuk menghilangkan santet ya, didasarkan pada keimanannya yang kuat terhadap Allah serta keyakinan bahwa segala untuk gangguan dan kejahatan yang dapat dipertahankan olehnya ya. Oleh karena itu, mengamalkan ayat kursi dapat memberikan perlindungan spiritual dan fisik dari santet serta kekuatan negatif lainnya. Dengan begitu, kita dapat hidup dengan tenang dan terhindar dari segala bentuk bahaya yang mungkin mengancam kehidupan kita. Jadi, cara mengamalkan ayat kursi, coba simak ya, mari kita simak. Saya akan mencontohkan cara mengaji ayat kursi yang benar ya. Jadi
huruf pendek panjangnya itu harus betul. Saya sudah baca ayat kursi bolak-balik tapi tetap saya sakit. Insya Allah saudara-saudari secara membacanya tidak ikhlas. Kenapa saya bilang tidak ikhlas? Karena membacanya itu terburu-buru, ya. Jadi kalau orang mengaji ayat kursi itu jangan terburu-buru. Mengaji apa lainnya, Al-Quran, surah-surah yang lain harus ikhlas. Orang yang ikhlas itu ngajinya benar, ya. Jadi kalau sudah ngajinya benar, insya Allah qabul. Yang tidak qabul itu apa? Karena ngajinya yang tidak benar, ya. Jadi contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wa ma fil ardh. Wala ya'uduhu hib'aduhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi daripada ayat kursi itu artinya begini ya saudara-saudariku. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang itu ya, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, ya. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu daripada ayat kursi. Lalu setelah itu saudara-saudari baca surat 3 Kul. Nah, kalau saya nyebutnya Kul, yaitu adalah termasuk surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, yang harus dibaca setiap hari untuk melindungi diri dari santet. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menyatakan keesaan Allah dan keyakinan akannya. Sedangkan surah Al-Falaq itu adalah surah yang menjelaskan perlindungan Allah dari kejahatan ciptaannya. Jadi walaupun itu dukun santet, perampok, tukang bunuh, misalkan apa itu semuanya itu makhluk Allah. Jadi dua surah ini ya mengandung kekuatan yang luar biasa untuk mengusir energi negatif dan melindungi diri dari santet dengan membaca surat 3 Kul, yaitu kulhu setiap hari, atau seseorang itu dapat memperkuat iman dan dan kepercayaan terhadap Allah serta menghapuskan efek-efek buruk santet. Jadi teman-teman kalau ada gangguan apa, baik rumah tangganya ada gangguan atau tokonya atau lahan-lahan apa-apa itu, tidak usah pergi ke dukun ya. Teman-teman tahu sendiri ya, di dunia maya itu ya saling menjelek-jelekan, saling ini itu udah. Jadi marilah kita kembali ke Al-Quran karena sekarang itu sudah zaman fitnah ya. Jadi misalkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kan gitu kan. Lalu apa katanya?
Katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia, 2 raja manusia, 3 sembahan manusia, 4 dari kejahatan bisikan, misalkan kejahatan ke dalam dada manusia, 6 dari jin dan manusia. Jadi kejahatan itu macam-macam ya. Terus lanjut ke surah Al-Falaq, apa katanya di surah Al-Falaq itu? Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh ya. 2 dari kejahatan makhluknya, 3 dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 4 yaitu dari ini ya. 4 itu dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Karena kebanyakan ilmu sihir itu dimiliki oleh kaum wanita ya, yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Lalu langsung ke ini ya, ke kulhu ya. Kan di kulhu itu kulhu Allahu ahad kan gitu kan, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari arti kulhu itu ya begini, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu dari kulhu. Semua surat dari Al-Quran tersebut sebaiknya dibaca setiap hari agar Allah senantiasa melindungi tubuh kita dari santet. Karena santet itu mengada. Kalau yang nggak percaya dengan adanya santet, saya nggak percaya ada santet, coba santet saya gitu. Itu salah satu orang yang tidak beriman kepada Al-Quran ya. Jadi sebagai orang yang beragama Islam, melindungi diri dari santet adalah hal yang penting. Selain memperkuat iman dan takwa, doa juga menjadi senjata utama untuk menangkal santet. Berikut adalah 2 doa lainnya yang rutin dibaca pagi dan sore 3 kali untuk melindungi diri dari santet menurut ajaran agama Islam ya. Jadi misalkan saudara itu membaca doa-doa, kan ada itu Bismillahirrahmanirrahim, bisanya cuman itu nggak apa-apa. Jadi Allah itu maha tahu seberapa kemampuan saudara-saudari. Mampunya bismillah, amalkan terus, insya Allah ya. Dengan bismillah itu banyak loh daripada makna bismillah itu. Dengan nama-nama Allah, dengan nama-namanya tidak ada sesuatu apapun di bumi atau di langit yang dapat membahayakan. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi misalkan saudara kemampuannya bismillah aja, nggak apa-apa. Memang kan sudah kemampuan saudara, kan ada itu yang di komentar tuh, maaf saya nggak bisa mengaji, bagaimana caranya? Masa bismillah nggak bisa? Tentu saja bisa ya. Jadi begini ya, untuk umat manusia cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dia adalah Tuhan atas arsy yang perkasa. Jadi saudara-saudara itu kalau sudah berlindung kepada Allah, tak satu pun orang yang bisa menjelakai ya. Karena apa? Kita sudah berlindung dengan keagungan dan kekuatan Allah dari kesengsaraan dan kesakitan yang aku alami dan derita. Itu bismillah itu mengandung banyak makna loh ya. Jadi jangan takutlah dengan santet ya. Jangan takut. Saudara bisa juga itu menggunakan daun abar-abar, bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu daun abar-abarnya itu, kalau nggak tahu daun abar-abar itu kan di Google ada tuh, ketik coba daun abar-abar ya. Itu kan ada daun abar-abar itu dipanggang ke api sehingga layu
setelah layu ditumbuk halus lalu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Terus Al-Falaq, terus An-Nas. Syukur-syukur kalau ditambah dengan ayat kursi. Kalau nggak mampu, saya bisanya cuma bismillah misalkan. Saya doa-doa yang lain nggak tahu, bahkan doa sholat saya nggak tahu misalkan. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim begitu ya. Karena apa? Keikhlasannya itulah yang disebut keimanannya. Misalkan saudara-saudari sholat tepat waktu, ya, terus sedekah, iya, terus ikut ngaji, iya, bersolawatan, iya, tapi di dalam hati saudara sholat karena ingin dipuji oleh tetangga, sedekah biar dianggap sebagai dermawan, ya toh, terus datang ke pengajian biar dianggap orang soleh. Niatnya saja sudah soleh, niatnya saja sudah salah. Karena apa? Ingin dipuji. Itu salah. Karena apa? Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga saudara-saudariku paham apa yang saya katakan, dan semoga saudara-saudari bisa memahami apa yang saya ucapkan ya. Jadi nggak perlu ke dukun kalau ada masalah ya. Kalau misalkan yang jualan lagi sepi, misalkan karena ada kejahatan orang, tokonya kadang-kadang dibuangin tanah kuburan, silahkan saudara-saudari bacakan Al-Fatihah kepada air, lalu airnya siramkan kepada toko atau warung. Atau kalau mau buka warung atau toko setiap pagi, berdoalah dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Angkatlah tangannya, baca 3 kali dalam hati. Jadi harus tahan napas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tahan napas. Berarti bacanya dalam hati. Apabila dibaca dalam hati itu namanya niat. Kalau doa terucap, kalau niat di dalam hati. Lalu tiupkan kepada tangan, lalu tangannya itu bukalah tokonya, insya Allah ya. Oke saudara-saudariku ya, insya Allah lain waktu kita sambung lagi, dan saya akhir sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi.